Pemirsa, pasca rekonstruksi kasus pembunuhan Dante putra Tamara Tiasmara dan Angger Dimas justru membuat Tamara kian tersudut. Pasalnya, saat digelar rekonstruksi, keluarga Yuda Arfandi yang sejak awal tak percaya jika Yuda adalah pembunuh Dante mendatangi TKP dengan membawa spanduk untuk mendukung Yuda. Tapi Mbak Tamara sendiri sempat ngeliat nggak, sempat baca gitu nggak sih spanduknya apa gitu bacaannya? Aku baca dikit jangan fitnah gitu ya orang baik apa sih Mbak, tulisannya panjang banget soalnya. Tuhan akan Tuhan akan tahu yang terbaik apa gitu juga. Iya. Pokoknya apa sih Baba Tuhan juga sih. Iya. Ada fitnah-fitnahnya dalam situ, fitnah apa nggak ngerti. Saya nggak komen apa-apa, udah biarin aja, maksudnya proses hukumnya lanjutin aja. Sebenarnya pasti merasa bersalah. Cuman yang aku lihat sih, yang aku sebelin itu kenapa pas rekonstruksi di kolam berenang ada kayak bukan baliho ya, apa sih namanya, spanduk yang kayak kamu nggak bersalah apa. Mereka semua tuh lihat CCTV nggak sih? Mereka semua tuh oke, mungkin mereka kenal dekat dengan Nia, tapi coba buka mata kalian melihat CCTV. Coba kalau anak kalian diperlakukan seperti itu, coba kalau kalian kehilangan anak kalian, itu kalian bakal berlaku seperti apa gitu. Meski Yuda sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihak keluarga terutama adik Yuda tetap meyakini jika Yuda hanyalah korban fitnah Tamara. Pasalnya, keluarga sangat tahu betul jika Yuda dekat dan menyayangi Dante layaknya anak kandung sendiri. Lantas benarkah Tamara merasa terintimidasi dengan kehadiran keluarga Yuda di TKP? Mbak Tamara berarti kemarin sempat ngelihat keluarganya banyak yang datang ya, nyaksiin ya rekonstruksi itu ya? Banyak Mbak, itu pas aku turun mobil di parkiran aku lihat ada keluarganya bawa spanduk. Terus itu bener berarti keluarganya tuh Mbak ya, bukan bayaran ya? Aku sih lihat ada keluarga sebagian ya Mbak. Kan aku juga namanya aku udah 2 tahun ya sama dia, jadi aku tahu mana keluarga mana adik. Bahkan aku lihat adik kandungnya ada di situ, adik kandungnya cewek ada di situ. Aku lihat juga ada tante-tantenya di situ rame. Ya aku nggak ada niat buruk sama mereka gitu. Pas aku datang ya aku kan lewat belakang, lewat samping. Aku lihat mereka di depan rame, aku sih mungkin mensupport gitu. Aku wajarkan lah, seperti itu ya namanya keluarga ya Mbak. Iya. Nah tapi pas aku pulang, kok aku diteriak-teriakin gitu. Aku jadi kayak bingung, ini yang korban siapa sih? Itu kok jadi aku yang diteriak-teriakin. Kita lihat aja, kalau misalnya bersalah ya udah, kalau nggak bersalah ya udah. Tapi nggak ada sama sekali. Tadi pas ketemu nggak ada sama sekali. Sebagai ibu, hati Tamara tentu saja pedih dan menangis saat melihat rekonstruksi pembunuhan putranya. Namun hatinya kian teriris, lantaran selain disudutkan netizen perihal kematian anaknya, keluarga Yuda pun makin menyudutkan dirinya, seolah-olah dirinya lah yang menjerumuskan Yuda ke balik jeruji besi. Bahkan saat di TKP, keluarga Yuda sempat berteriak dan mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hatinya. Padahal dalam kasus ini, Tamara justru merasa dirinya adalah korban yang harus kehilangan nyawa putranya akibat ulah Yuda. Lantas benarkah di hati Tamara tak ada lagi perasaan cinta kepada Yuda? Rasa kayak ini Mbak ya, kayak dia yang korban ya? Iya, aku kayak disudutkan gitu loh kemarin. Pas aku masuk mobil, temanku sampai bingung loh kenapa jadi lo yang, kan aku di sama temanku tuh, nah manajer tuh, kenapa jadi lo yang diteriak-teriakin? Dia nggak tahu, aku bilang aneh banget sih keluarganya. Itu kayak bingung banget. Aku udah dengar teriakan-teriakan itu, makanya aku bilang ke Pandi kan, punya keluarga nyindir doang bisa, aku gituin. Ya buat support dari saudara-saudara aja Mas. Iya sih, tapi udah Mas, saya lagi nggak mau interview Mas. Yang kita mau sih sebenarnya kejujuran aja, tapi kalau misalnya bersalah ya udah. Saya memposisikan kalau saya menjadi keluarga pun saya akan selalu mensupport keluarga saya. Jadi saya wajar kalau keluarganya membela gitu, karena dimanapun juga darah lebih kental daripada air, gitu aja sih.
Jadi wajar-wajar aja kalau keluarganya mensupport dan masih membela, walaupun sebenarnya nanti sudah terbukti ya salah gitu. Gimana ya belum bisa bilang apa-apa, cuman nanti tunggu polisi dari pihak polisinya bilang aja, karena semua yang terjadi dari sebelum dan sesudah kejadian Tamara udah cerita semua ke Polda, jadi kayak pasti nanti akan di-share sama Polda gitu. Cuman ya nggak bisa jawab yang gimana juga sih. Ya, kepergian Dante bisa jadi pembelajaran bagi para orang tua yang bercerai, namun menyisakan konflik yang tak kunjung usai seperti Tamara dan Angger Dimas. Perceraian Tamara dan Angger memang masih menyisakan konflik lantaran Tamara dianiaya oleh Dimas justru saat mereka tengah merayakan ulang tahun Dante yang keempat 2 tahun lalu. Tamara sudah melaporkan kasus penganiayaan itu ke pihak berwajib. Terlepas dari konflik Tamara versus Angger Dimas pasca bercerai, banyak netizen yang menuding jika keegoisan Tamara dan Dimas membuat Dante harus kehilangan nyawa. Andai saja Tamara mau legowo dan lebih memilih menitipkan Dante kepada Dimas, papanya, dibandingkan Yuda kekasihnya, mungkin saja Dante masih hidup. Iya, itu masuknya penganiayaan karena udah divorce. Kejadiannya waktu Dante ulang tahun tanggal 26 Desember itu 2021 di Hotel Kempinski. Pemicunya adalah pokoknya waktu itu lagi ada obrolan yang bikin Angger emosi, terus terjadilah seperti itu. Jadi waktu itu mandek karena setelah visum aku ternyata harusnya balik lagi ke polisi kan, ke polsek. Nah aku kira tuh setelah visum aku udah gak harus balik-balik lagi, ada miskom waktu itu. Dan pas aku ngobrol-ngobrol sama teman lawyer Februari 2023 itu, aku ngobrol, aku tuh ada laporan tapi kenapa ya kok nggak jalan-jalan, ternyata aku salah arahan, jadi harusnya aku balik lagi ke polsek gitu. Nah akhirnya ya udah kita lanjutin di Februari 2023 lanjut lapornya. Terus setelah itu berhenti lagi karena aku juga kayak mikir, aduh kasihan Dante nanti jejak digital bapaknya tuh nggak hilang kalau misalkan ada kayak gini. Aku mikir sih di situ, jadinya aku nggak lanjutin lagi. Tapi nggak tahu nih sekarang ke blow up sama media kan, kasus yang itu ke cium sama media akhirnya. Cuma ya masih aku diemin lah karena aku fokusnya sekarang buat Dante aja, pokoknya nyari keadilan untuk Dante. Sekarang fokusnya di Dante, nggak mau fokus ke kasus-kasus yang sebelumnya gitu. Mbak, jangan bahas itu ya Mbak. Jangan bahas soal kasus ya. Angger ini kan ya kalau orang bercerai pasti kan ada masalah ya, pasti kayak ya ada hal yang nggak mereka cocok, pasti ada cekcok juga gitu. Cuman yang soal laporan-laporan itu sih itu udah tahun kemarin dilaporkannya kan sama Tamara. Jadi Tamara pun juga pengen banget kasus ini tuh fokus. Jadi ya udah yang sekarang itu Dante gitu loh, nggak usah bahas kasus yang lalu, itu mah biar aja berjalan semestinya gitu loh. Kenal aja sih tapi nggak sedekat, karena aku sebenarnya basicnya ya sahabatnya sama Tamara. Sementara itu, rasa cinta Tamara kepada Yuda yang dianggap netizen berlebihan justru menjadi bumerang bagi dirinya. Yuda yang selalu memperlihatkan kasih sayangnya dan selalu bersedia dititipkan Dante, rupanya menyimpan rasa tak nyaman. Yuda seolah menganggap jika Dante adalah penghalang kebahagiaannya dengan Tamara, sehingga dirinya terbesit untuk menghabisi calon anak sambungnya. Mungkinkah Yuda memang sudah memiliki rencana untuk menghilangkan nyawa Dante? Ada hubungan, artinya udah nggak ada rasa sayang, udah nggak rasa cinta, dan udah nggak mau ngebelain dia lagi gitu kan. Sebenarnya aku bukan nggak mau bela atau nggak bela. Aku di sini cuma apa yang aku tahu ya itu aku ceritakan sama polisi gitu. Berarti emang udah nggak cinta lagi lah Mbak ya, udah nggak mau. Anak aku meninggal di tangannya. Ya Allah. Walaupun takdir Allah ya Mbak, aku percaya takdir Allah, umurnya dari 4 bulan udah di ini umur sekian gitu kan. Aku percaya, tapi ya ini lewatnya lewat tangan dia gitu, jadinya gimana ya gitu. Di makam Dante kemarin udah kesana ya? Udah, aku tiap hari kesana Mbak. Oh tiap hari? Nanti hari itu aku tiap hari kesana. Kalau misalkan gak ada pemeriksaan ke Polda, aku kesana tiap hari, tiap sore. Kadang-kadang sama temennya Dante kalau pulang sekolah kayak gitu. Kan sekolahnya deket. Iya. Di bunga gitu ya Mbak? Di bunga tiap hari aku bikinin bunga kayak minion, aku bikin gitu, terus aku taruh
sana sama ya. Iya, tadi aku juga sempat ke makam sekalian. Iya, kata bapaknya lagi bikin bangku ya. Apa sih? Iya itu bang, yang hitam. Iya. Iya itu lagi bikin bangku. Tadinya mau bikin warna-warni kayak warna Lego, cuma nggak nemu keramiknya, cuma ada merah doang. Akhirnya aku bikinnya ya udah hitam polos aja biar nggak kotor. Berarti emang permintaan dari keluarga ya? Iya aku sih yang bikin itu, emang aku yang minta itu, aku yang beli juga keramiknya, aku yang nyiapin, bapaknya di makam tinggal masangin. Jadi kan teman-teman sana anak kecil biar pada duduk gitu mbak maksudnya. Iya, teman-temannya banyak yang kangen ya mbak? Banget lah, teman sahabatnya dia masih sering ke makam pulang sekolah. Ada namanya Emma, itu sahabatnya banget di sekolah. Kemarin kita udah berapa kali terus main ke sini ke rumah. Yang setahu saya mamanya sama neneknya. Bapaknya ya kadang-kadang ketemu juga, nggak tentu saya ketemu, kadang-kadang ya mamanya. Nggak nyangka, yang pasti nggak nyangka karena itu kan pacarnya sahabat saya dan dia adalah orang yang paling dipercaya. Dia juga deket banget sama Dante gitu, jadi kayak wah ini sangat keterlaluan. Dalam konteks kita berbicara karakter atau sifat orang baik atau tidak baik, dalam konteks tertentu ada kesempatan dan ada ruang, saya pikir bisa saja berubah orang baik itu menjadi penjahat. Bahkan sebaliknya mungkin orang yang jahat tiba-tiba bisa menjadi baik, dan itu sebuah ada hal-hal yang bisa mendukung unsur kenapa seseorang itu bisa melakukan unsur tindak pidana seperti itu. Dalam konteks itu kita secara visual cukup jelas dan tegas bahwa apa yang dilakukan tersangka itu terhadap korban sangat jelas sekali melalui rekaman CCTV yang dilakukan. Nah, tinggal bagaimana keahlian dan kepiawaian penyidik Polda Metro Jaya untuk membuktikan itu menjadi sebuah fakta persidangan. Menurut aku sih sebagai masyarakat ya, itu dimana kita sebagai yang umur segini gitu memilih siapa pacar kita, pertama itu sih gitu. Terus jangan kayak, dan ini makin mengerikan ya, ternyata kita nggak bisa percaya siapa-siapa. Even yang udah itu pacar ternyata bisa aja mencelakakan anak sendiri sampai anaknya meninggal gitu. Terus kayak jangan mengorbankan anak hanya demi cinta gitu sih gitu, yang lagi dibahas dari teman-teman aku gitu. Dan keselamatan anak tuh benar-benar mungkin sekarang imbauannya adalah setiap ibu jangan lepas anaknya sama sekali kepada orang yang tidak mungkin bisa kita percaya, even orang yang kita percaya aja jangan dilepas gitu. Kita harus benar-benar ngontrol kayak gitu. Jika terbukti Yuda memang sudah merencanakan pembunuhan terhadap Dante, mungkinkah Yuda akan terancam hukuman mati? Lantas mungkinkah motif pembunuhan terhadap Dante akan terkuak? Seperti apa dukungan sahabat untuk Tamara? Tapi dari Mbak Tamara pribadi nih, pengen dia dihukum mati atau gimana nih Mbak? Aku sih hukumannya seadil-adilnya aja Mbak, maksudnya pokoknya seadil-adilnya aja. Aku selain sama polisi mau gimana hukuman, pokoknya yang adil aja buat kita, buat tersangka. Mbak, motif belum ada, kan melihat bagaimana polisi dan para penyidik menyelesaikan lah. Kalau menurut saya pribadi, membunuh anak di bawah umur itu semuanya harus dihukum sepadan dan sesuai pasal yang berlaku di Indonesia. Itu aja. Kalaupun dibunuh, kalaupun memang sengaja ini adalah sebuah pembunuhan berencana, ya harus dihukum seadil-adilnya. Ya kalaupun memang tidak bersalah, kalaupun YA itu hanya sebatas mengajarkan latihan pernapasan, ya kalau tidak bersalah ya mau ngomong apa gitu loh. Tapi ya sekarang kembali lagi kepada bukti. Yang kuat adalah bukti gitu. Dan tim kepolisian pasti bakal tahu mana yang salah, mana yang benar. Kecuali kalau ada faktor X gitu aja sih. Pokoknya aku berdoa yang terbaik buat Tamara, dan bagi siapapun yang memang terbukti melakukan kesalahan ya harus sesuai sesuai hukum lah dihukumnya. Dan
untuk Tamara sendiri pasti kan sedih ya karena kehilangan dan beberapa kali waktu syuting pun Tamara sempat bawa Danda ke lokasi kan. Aku merasakan di posisinya tersebut, paling aku bisa memberi semangat. Sempat ngechat yang kayak memberi dukungan sih. Kalau membunuh sih mungkin bisa juga dihukum mati atau mungkin penjara seumur hidup. Apalagi ini kan yang meninggal anak-anak kayak yang dibunuh sama dia ini. Karena kebetulan saya suka anak kecil, jadi saya mau korban tuh mendapat keadilan yang sepantasnya. Jadi mungkin seumur hidup, mungkin di atas hukuman mati nggak mungkin seumur hidup ya, karena kasihan itu masih anak kecil banget. Jadi saya iba banget, dia belum ngerti apa-apa juga.